Kapan organ salah satu dari yang vital ini tidak berfungsi, manusia akan mati jasmani. Sesehat apapun dia, saudara-saudara, saat orang Kristen hanya menguasai firman, tetapi penyembahannya mati, dia tidak sehat. Tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan pagi. Tidak ada Alkitab, tidak ada kegiatan atau aktivitas. Buat komitmen itu sudah menyatu di dalam darah daging kita, sudah menjadi pola dan gaya hidup kita. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Rahasia kuasa Pastor Andi Simon terbongkar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dan tanggapan, ada baiknya kita menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di dalam tubuh Bapak Ibu, ada dua organ yang sangat penting dan vital. Apabila dua organ ini tidak berfungsi, manusia akan mati tubuhnya, mati jasmaninya. Organ itu adalah jantung dan paru-paru. Jantung untuk memompa darah, paru-paru untuk bernafas. Kapan organ salah satu dari yang vital ini tidak berfungsi, manusia akan mati jasmani, meninggal dunia. Sesehat apapun dia, saudara-saudara, kalau paru-parunya tidak bisa lagi dipakai untuk bernafas, maka meninggal. Semudah apapun, sesehat apapun, meninggal. Sama halnya ketika jantung tidak lagi berdenyut, mau sekuat, seganteng, secantik, sekaya apapun, meninggal, mati, dan dikubur. Di dalam kehidupan rohani, saudara-saudara, pusat kehidupan kita ada dua juga, yaitu penyembahan dan firman Tuhan. Saat orang Kristen hanya menguasai firman, tetapi penyembahannya mati, dia tidak sehat, nafasnya atau debar-debar jantungnya. Maka ketika seseorang setia mengelola kehidupan rohaninya, yaitu hidupkan penyembahan. Kehidupan penyembahan itu adalah sumber atau yang vital dari kehidupan rohani yang kekal. Kapan seseorang tidak menghidupkan penyembahannya dan membaca kitab suci firman Tuhan sebagai sumber makanan utama rohani kita, maka saat dia meninggal, tubuh jasmani dikubur, tetapi rohnya akan mati kekal. Karena Anda harus tahu baik-baik bahwa kehidupan jasmani itu disebut bios. Bios itu sementara. Maka celakalah Anda yang hanya berpikir bios. Berpikir kehidupan sementara. Sementara itu, rata-rata hari ini 70-80 tahun saja. Ini perhatian dan sebuah himbauan. Jangan umurmu 70-80 tahun hanya kerjamu buka toko saja. Ke gereja. Hati-hati, saya menghimbau, mengingatkan. Jangan umur 70-80 tahun engkau hanya memikirkan buka toko, usaha, apapun namanya, baik warung, rumah makan. Jangan, saudara. Karena kalau engkau hanya berpikir untuk hidup yang fana ini, waktu engkau meninggal, tubuhmu hanya dikubur. Kau tidak pernah urus yang rohanimu. Kalau tubuh dikubur, dikremasi, dibakar, selesai. Tapi ada kehidupan eternity insan jiwa manusia. Namanya roh. Kalau selama hidup kita tidak menghidupkan dua yang vital ini, yaitu penyembahan dan firman Tuhan, maka roh ini pasti mati dalam kekekalan. Tapi sebaliknya, saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik kehidupan rohani saudaraku. Hidupkan penyembahanmu. Untuk apa kita setiap hari subuh-subuh sudah bangun? Untuk menghidupkan
in spirit untuk roh kita. Kehidupan rohani itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bukan hanya pikiran, sandang, papan, pangan, pakaian. Bukan. Kamu selalu khawatir untuk hal-hal itu. Padahal itu nggak ada habis-habisnya. Tetapi ketika kita hidup oleh roh, kita akan dipenuhi kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Karena kerajaan surga tidak terdiri dari makan minum saja, tapi ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan kehidupan roh ini, ketika seseorang tidak menghidupinya, tidak hidup dalam penyembahan, tidak membaca firman Tuhan, mungkin dia bisa kelihatan baik-baik saja keagamaannya. Tetapi saat tubuhnya yang sementara dikubur, rohnya akan menuai kebinasaan. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Saya ulangi sekali lagi, judul dari ulasan saya pada kesempatan ini, rahasia kuasa Pastor Andi Simon terbongkar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengikuti banyak ceramah, khotbah, dan renungan yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Ada satu titik penekanan penting yang menjadi sorotan bagi saya, di mana beliau mengatakan bukan sekedar menyampaikan konsep, teori, doktrin, atau pengajaran, tetapi bagaimana beliau menyampaikan atau mengkhotbahkan apa yang sudah menjadi hasil interaksi, relasi, dan hubungan beliau dengan Tuhan Yesus. Saya melihat, kalau kita bercermin dan berkaca dari sudut firman Tuhan, Pastor Andi Simon benar-benar meneladani kehidupan Yesus, kehidupan para rasul, dan itu tertulis di dalam data dan fakta Alkitab. Di sisi lain, saya melihat Pastor Andi Simon benar-benar menjauhkan dirinya dari pola cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa saya katakan demikian? Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 3. Begini bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikecam oleh Yesus sedemikian keras, oleh karena mereka ternyata hanya benar dan pintar mengajarkan, tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dan saya melihat ini yang berbeda dari hambanya Pastor Andi Simon. Bukan sekedar pintar mengajarkan, mengkhotbahkan, menyampaikan kepada orang lain, tetapi beliau sudah terlebih dahulu menghidupi dan mengalami apa yang diajarkan dan dikhotbahkan kepada orang lain. Ini menjadi salah satu kunci kenapa beliau dipakai oleh Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Seorang rekan saya pendeta mengatakan, khotbahkanlah apa yang kau lakukan, dan lakukanlah apa yang kau khotbahkan. Saudara, ini menjadi satu penghayatan dan perenungan yang sangat mendalam bagi kita. Jangan sampai kita hanya pintar teori, doktrin, dan pengajaran, tapi kita tidak pernah
menjadikan doktrin ajaran yang kita mengerti dengan baik dan benar itu menjadi bagian yang menyatu dalam diri kita. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, maka kita nanti akan menjadi asal bunyi, tong kosong nyaring bunyinya, tidak memiliki power, tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kuasa, karena kita hanya pintar cuap-cuap, tapi kita tidak menjadikan apa yang kita mengerti dan pahami dari kebenaran firman Tuhan menjadi sesuatu yang terintegrasi dan menyatu dalam hidup kita. Kita belum menjadikan firman itu menjadi pola dan gaya hidup kita. Ini yang saya lihat dari keluar biasa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan hambanya Pastor Andi Simon. Bahkan beliau menyampaikan satu contoh yang sangat praktis dan sederhana, benar-benar menempelak hati saya. Dan saya rindu juga meluruskan konsep berpikir, paradigma berpikir dari setiap kita. Bahkan bukan hanya pikiran kita yang tersentuh, tapi hati kita pun digetarkan, sekaligus direstorasi, ditransformasi oleh Tuhan melalui kebenaran hakiki yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Beliau memberikan contoh tentang dua organ penting dan vital dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama adalah jantung, yang kedua paru-paru. Salah satu dari dua organ vital ini tidak berfungsi, maka manusia mengalami kematian. Baik jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk bernapas, itu harus berfungsi dengan baik, berfungsi dengan benar, sehingga akan terjadilah kehidupan yang normal dalam diri manusia. Salah satu tidak berfungsi, akan mengalami kematian. Beliau mengibaratkan kehidupan kerohanian kita seperti kehidupan jasmani, sehingga praktis, sederhana, mudah dimengerti, bisa mengena dan menempelak hidup kita. Beliau mengibaratkan paru-paru itu seperti penyembahan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Beliau mencontohkan jantung itu seperti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hal yang utama, prioritas dalam hidup kita. Kita harus seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan jangan lupa saudaraku, firman Tuhan itulah yang menguduskan, menyucikan, memurnikan hidup kita. Lewat ketaatan kepada firman Tuhan akan membawa penyucian dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap langkah hidup kita. Pemazmur berkata demikian. Firman itu sesuatu yang sangat vital dan sangat penting dalam hidup kita. Jangan pernah berani menjalani kehidupan sepanjang hari tanpa saudara dan saya, tanpa kita menikmati, mengecap dan mengalami firman. No Bible, no breakfast. No Bible, no activity. Tidak ada Alkitab, tidak ada sarapan pagi. Tidak ada Alkitab, tidak ada kegiatan atau aktivitas. Buat komitmen itu sudah menyatu di dalam darah daging kita, sudah menjadi pola dan gaya hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan tidak boleh terputus. Penyembahan, pujian, pengagungan kita kepada Tuhan jangan sampai kering keronta. Karena di sanalah letak kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita untuk semakin memulihkan, mengubahkan, menyempurnakan, memurnikan hidup kita sehingga benar-benar menjadi seperti Kristus.